Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar dari film Doraemon. Selamat datang di channel Belajar Tiap Hari. Di channel ini gue akan bahas segala hal yang gue rasa bisa membangun hidup kita bersama. Dan gue harap video kali ini pun dapat berguna bagi hidup kita semua. Doraemon pasti semua udah pada tahu ya. Jadi gue gak usah jelasin lagi nih siapa dan apa itu Doraemon. Dan karena Doraemon karakternya sedikit, jadi dalam video ini gue akan bahas apa yang gue pelajari dari setiap karakter yang ada di film Doraemon. Nobita adalah seorang yang malas dan cengeng. Dia selalu minta tolong sama Doraemon. Dan dia merasa tanpa Doraemon hidupnya akan susah dan berantakan. Tapi suatu hari Doraemon kehabisan baterai dan tidak bisa hidup lagi. Nobita pun mulai mencoba berbagai cara untuk menghidupkan dia kembali, tapi tidak bisa. Sampai Nobita menjadi profesor yang sangat pintar dan bijak. Dari sosok Nobita, kita belajar bahwa kehilangan seseorang yang dicintai itu rasanya berat sekali. Bahkan sampai bisa mengubah kepribadian kita. Kita juga belajar untuk jangan selalu menjadi pemalas, tapi jadilah seseorang yang rajin, agar kita bisa menjadi sukses. Jangan juga kita terlalu mengandalkan orang lain, karena kita akan hancur tanpa kehadiran orang yang kita andalkan itu. Lebih baik kita mengandalkan Tuhan dan diri kita sendiri. Shizuka adalah sosok yang diperebutkan di film Doraemon. Coba lihat, hampir semua tokoh laki-laki di acara ini menyukai Shizuka. Dan hidupnya Shizuka ini enak sekali, karena dia diperhatikan oleh banyak orang. Tapi walaupun begitu, Shizuka ini sering sekali menjadi bahan pelecehan. Kadang-kadang disingkap roknya, bahkan pernah diintipin mandi beberapa kali. Ya, begitulah resiko menjadi wanita cantik di tengah para laki-laki. Dari Shizuka, semestinya kita sadar bahwa tidak ada pertemanan yang tulus di antara pria dan wanita. Semulus apapun rasanya, tetap deh pasti akan ada api-api asmara yang bisa tumbuh. Jadi, para wanita jangan buka celah ya. Nah, Shizuka ini walaupun yang paling cantik, tapi dia tidak mengandalkan kecantikannya untuk memikat para laki-laki. Malahan dia terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Dia tetap ramah ke semua orang dan mau menolong orang-orang yang dia kasihani. Shizuka ini lembut dan penuh kasih. Ayo kita juga jadi orang yang lemah lembut, penuh kasih dan perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Menurut gua, Suneo adalah tokoh yang paling bahagia yang ada di acara ini. Suneo ini anak orang kaya yang bisa meminta segalanya dari orang tuanya. Sering banget kan kita lihat Suneo pamer kekayaan dia pada Nobita dan Giant. Tapi justru karena dia pamer, seringkali apa yang dia pamerkan direbut oleh Giant atau dikalahkan oleh alatnya Doraemon. Dan pada akhirnya dia malah kecewa sendiri. Nah, pelajaran dari Suneo adalah jangan pamer-pamer. Apalagi kalau kita banyak kekayaan. Nggak usah pamer-pamer. Semakin kita pamer, nanti banyak orang yang mau mencuri dari kita. Atau yang minimal, banyak yang mau minjem duit dari kita. Betul gak? Bisa dibilang kalau Giant adalah tokoh antagonis di dalam film ini. Dia selalu menjadi biang masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Dia seringkali merebut apa yang orang lain punya, dan juga sering memaksakan kehendaknya. Dia sering banget kan minta orang untuk mendengarkan nyanyian dia yang jelek, bahkan sampai membuli anak-anak yang lain. Tapi walaupun begitu, dia tuh selalu kalah loh sama adiknya, si Jaiko. Giant ini selalu mengalah kalau Jaiko lagi marahin dia. Nah, pelajaran dari Giant adalah kayaknya selalu ada deh orang yang macam ini di sekitar kita. Mungkin kakak kelas kita, mungkin senior kita, mungkin bos kita.
Pasti ada pribadi yang tidak kita suka dalam hidup kita. Nah, kita jangan sampai menjadi orang seperti itu. Tapi doakanlah orang-orang seperti itu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu, segala-galaknya orang, pasti dia punya sisi lembut atau kelemahan dia. Seperti si Jaiko yang merupakan kelemahannya si Giant. Jadi, kalau kita ketemu orang yang galak kayak gitu, mestinya kita bisa cari sisi lain yang lebih lembut untuk mendekati dia. Dekisugi adalah sosok yang paling pintar yang ada di acara ini. Dia itu jenius. Semua teman-temannya udah tahu kemana mereka harus cari jawaban kalau ada PR yang susah. Tapi Dekisugi ini adalah tokoh yang terlupakan. Coba lihat deh di movie-movie Doraemon. Dekisugi itu nggak pernah ikut dalam petualangan-petualangan itu. Dekisugi ini antara nggak pernah diajak, atau memang dia nggak mau ikut pas diajak, karena dia lebih mentingin belajar. Pelajaran yang gue dapet dari Dekisugi adalah sepintar-pintarnya orang tetap lebih penting sahabat. Jujur, dalam hidup gue punya banyak teman yang mungkin lebih pintar dari Dekisugi. Tapi ya apa gunanya jenius kalau nggak punya teman? Belajar itu penting, tapi bergaul itu juga penting. Coba pikir deh, kenapa Shizuka nggak jadian sama Dekisugi yang jenius? Malah milih Nobita yang cengeng. Besar kemungkinan ya karena Nobita lebih sering sama Shizuka daripada Dekisugi. Bener gak? Terakhir, dari Doraemon. Doraemon ini selalu menjadi sosok yang diandalkan oleh semua orang di sekitarnya. Apalagi Nobita. Kalau ada masalah, pasti yang dicari ya Doraemon. Tapi kelemahan Doraemon adalah dia itu terlalu memanjakan orang yang dia tolong. Menurut gua nih, kemungkinan besar Nobita bisa jadi cengeng dan malas. Ya karena terlalu sering ditolong oleh Doraemon. Nah, menjadi Doraemon itu seperti menjadi orang tua yang punya anak. Kita harus selalu standby untuk menolong anak kita. Tapi kita juga tidak harus selalu menolong dia, agar anak kita bisa menjadi pribadi yang kuat. Seperti Nobita, ketika ditinggalkan Doraemon, baru deh Nobita bisa menjadi pribadi yang kuat. Jangan sampai rasa kasihan kita mengalahkan logika kita. Kita boleh sekali lagi menjadi penolong bagi orang di sekitar kita. Tapi sebelum menolong, mestinya kita lihat dulu, apa benar dia butuh ditolong? Atau jangan-jangan dia cuma cari alasan untuk memperalat kita. Nah, itu dia pelajaran dari 6 orang tokoh yang ada di film Doraemon. Kalau teman-teman ada tambahan, tolong tulis ya di kolom komentar. Dan selanjutnya, kita mau belajar dari film apa lagi nih? Jangan malu-malu, langsung aja tulis di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.